Baik, pertemuan ini kita membahas tentang klasifikasi lanjutan. Kemarin kita sudah bahas klasifikasi dengan knife Bayer, sekarang kita coba dengan pohon keputusan. Decision tree atau pohon keputusan ini merupakan salah satu metode klasifikasi yang sangat populer dan banyak digunakan. Decision tree ini hasil dari proses perhitungan entropi dan information gain sampai semua atribut pohon memiliki kelas dan tidak bisa lagi dilakukan proses perhitungan. Data yang ada di dalam pohon keputusan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atributnya ini dinyatakan untuk suatu parameter, sehingga dibuat kriteria untuk pembentukan pohon. Di sini saya coba menjelaskan ya dari contoh algoritma Han. Di sini ada sebuah table yang terdiri dari record. Ini ada 10 record baris ya, atau 10 baris. Kemudian ada atributnya, yaitu ada pembayaran, status, pendapatan, sama kelas. Nah, data ini disebut dengan data training yang terdiri dari ada atribut, ada recordnya. Dari data ini kita akan coba buat algoritma Han atau decision tree-nya. Dari tabel ini ada 10 record, di mana untuk pembayaran terdiri dari ada 2 atribut, yaitu ada yang nilainya yes dan no. Kemudian untuk atribut status, isinya itu ada single, merit, sama divorce. Kemudian untuk atribut pendapatan di sini berupa numeric. Kemudian untuk kelasnya di sini ada 2 nilai, yaitu no dan yes. Kemudian untuk pohon keputusan algoritma Han, dari contoh ini, tabel yang ini ada 10 record. Kemudian kita coba selesaikan dengan algoritma Han. Pertama, kita membuat simpul dulu dengan namanya DT. Kemudian dari record tadi atau disebut dengan data training, itu ada 10 record. Ada nomor 1 sampai dengan 10. Ini recordnya ya. 1, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3 sampai dengan baris ke-10. Kemudian dari 10 record ini kita kategorikan atau kita kelompokkan berdasarkan kelasnya. Yaitu tadi kelasnya ada kelas yes dan kelas no. Jadi ada 10 record ini, kemudian kita cek kelasnya, mana yang masuk ke dalam kelas yes, kemudian mana yang masuk ke dalam kelas no. Dari data training yang ada, ternyata dari 10 ini ada yang masuk ke kelas yes, ada masuk yang kelas no. Sehingga dari data tersebut kita bisa membuat sebuah decision tree-nya. Nah, karena tadi di dalam kelas ada 2 nilai yes dan no, maka dari data tersebut atau data training ini dilakukan proses splitting dengan salah satu atribut yang ada. Contoh atribut yang digunakan itu tadi adalah yang pertama pembayaran. Ini ya. Jadi ada 10 record. Kemudian kita lihat kelasnya, ada no dan yes. Kemudian kita kelompokkan masing-masing ada no, ada kelas yes. Kemudian karena di sini ada 2 nilai, maka kita lakukan splitting dengan menggunakan atribut yang terdahulu. Yaitu di sini ada atribut pembayaran. Maka di sini untuk pembayaran, untuk yang labelnya yes, yaitu untuk record 147. Ini ya, record 1 yes, kemudian record 4 nilainya yes, kemudian record 7 nilainya yes. Kemudian untuk pembayaran yang nilainya no, di sini ada record 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, maka sampai di sini untuk decision tree-nya. Nah, ini tidak berhenti di sini karena masih ada melakukan pengecekan untuk record 147 dan 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Kemudian dari decision tree yang tadi kita lakukan cek kembali dari setiap nilai atribut yes dan no-nya. Misalkan pengecekan atribut dari nilai yes untuk pembayaran. Di sini untuk atribut pembayaran dengan nilai yes, yaitu ada di record 147.
Ini record 147. Nah, kemudian dari record 147 ini kita melakukan pengecekan. Kita lihat di kelasnya, apakah di dalam kelasnya ini terdapat 2 nilai atau hanya 1 nilai. Nah, pada saat kita lihat untuk record 1 nilainya yes, maka kelasnya adalah no. Untuk record 4 nilainya yes, maka kelasnya adalah no. Untuk record 7 nilai atribut pembayarnya yes, maka recordnya no. Nah, dari data ini, maka ini dapat disimpulkan bahwa simpul ini dapat digantikan dengan label no. Berarti sini sudah selesai, karena untuk kelasnya tidak ada nilai yang berbeda atau hanya ada 1 nilai. Maka di sini yang tadinya 147 kita tidak bisa lanjutkan lagi karena sudah kelasnya satu jenis yaitu no. Maka ini ditutup atau disimpul. Kemudian kita melihat lagi nih untuk yang nilainya no. Ternyata yang nilainya no ini ada di 7 record ini. Berarti kita harus mengecek dari 7 record ini. Kita melakukan pengecekan kembali untuk nilai yes-nya. Ini untuk penilaian no-nya ya. Berarti kita mengecek lagi untuk nilai no-nya di record 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Setelah pengecekan dari record 7 record ini memiliki nilai kelas yang berbeda, yaitu nilai yes dan no. Ternyata dari 7 record ini memiliki 2 nilai kelas yes dan no. Nah, karena ada 2 kelas ini, maka dilakukan splitting lagi atau dibuat lagi pohonnya dari salah satu atribut. Nah, sekarang atribut yang kita gunakan adalah atribut status, karena tadi di sini untuk pembayaran sudah kita gunakan, kemudian kita gunakan lagi adalah atribut status. Dalam data atribut status ini mempunyai 3 nilai, yaitu ada single, merit, sama divorce. Nah, dari 7 record ini kita kelompokkan mana sih yang single, mana yang statusnya merit, dan mana yang statusnya divorce. Setelah kita kelompokkan menjadi 3 himpunan. Untuk status single ada di record 3, 8, 10. Untuk status merit ada di record 2, 6, 9. Untuk status divorce ada di record 5. Nah, kita sudah dapat nih himpunannya menjadi 3 himpunan ini. Dari 3 himpunan ini kita buat decision tree-nya. Tadi kan kita sudah membuat ini yang pertama. Ada pembayaran, yes, kemudian ada no. Kemudian kita buat di sini lagi pohon keputusan untuk yang nilainya no. Karena di dalam 7 record ini tadi memiliki masih ada 2 label kelas yang berbeda. Nah, dari 7 record ini kita dapat 3 himpunan single, merit, divorce dengan masing-masing record untuk single 3, 8, 10, untuk merit 2, 6, 9, dan divorce yaitu 5. Ini untuk single, kita melakukan pengecekan kembali. Untuk single tadi recordnya 3, 8, 10, kita lihat. Untuk record 3, kelasnya adalah no. Untuk record 8, kelasnya adalah yes. Untuk record 10 kelasnya adalah yes. Berarti untuk status single ini mempunyai 2 nilai kelas, no dan yes. Berarti nanti ini akan dilakukan splitting lagi atau dibuat lagi pohonnya. Nah, untuk yang himpunan kedua, untuk yang statusnya sama dengan merit, ini recordnya ada di 2, 6, 9. Kalau kita melakukan pengecekan, untuk di 2, di sini kelasnya adalah no. Untuk record 6, kelasnya adalah no. Untuk record 9, kelasnya adalah no. Maka kalau kita lihat di sini tinggal satu kelas yaitu no, ini tentunya bisa disimpulkan atau ditutup, tidak ada pohon lagi. Kemudian untuk status divorce, ini ada di record 5, yaitu kelasnya adalah yes. Ini juga sama, berarti kelasnya hanya dari himpunan ini hanya ada satu kelas. Berarti nanti juga akan disimpulkan atau ditutup notnya. Kemudian dari himpunan 269 tadi menghasilkan satu kelas yaitu no. Ini 269. Kemudian dari himpunan 5 menghasilkan satu kelas yaitu yes. Maka keduanya dijadikan simpul atau ditutup ya. Jadi gini, yang pertama tadi atribut pembayaran ada yes dan no.
yes-nya di sini tadi ada 147 karena kelasnya dilihat dari label kelas hanya ada 1, 0, maka langsung ditutup simpulnya. Kemudian di sini untuk pembayarannya no, tadi di sini ada 7 record. Karena di label kelasnya ada 2 nilai yaitu yes dan no, maka dilakukan splitting lagi menggunakan atribut, yaitu atributnya status. Nah, dari atribut status ini tadi ini ya, didapat 3 himpunan, yaitu untuk single 3, 8, 10, untuk merit 2, 6, 9, untuk divorce yaitu 5. Setelah pengecekan, untuk merit dan divorce ini hanya ada satu label kelas, no, dan untuk divorce-nya yaitu yes. Nah, maka karena hanya ada satu kelas, ini harus dijadikan simpul. Maka hasilnya seperti ini. Jadi sudah ditutup. Hasilnya adalah no, di sini ada hasilnya adalah yes. Jadi tidak dilakukan splitting lagi. Nah, dari tabel pohon keputusan ini ternyata masih ada kelas yang bernilai 2, 3, 8, 10. Maka ini dibuat pohon keputusan lagi. Nah, caranya gimana? Kita cari lagi nih. Kita lakukan splitting lagi dengan menentukan atribut, yaitu atributnya sekarang adalah pendapatan. Pendapatan bernilai numerik, sehingga diperlukan proses diskritisasi untuk merubah atribut menjadi kategorikal. Misalnya, karena tadi di sini untuk pendapatannya, ini ya, berupa numerik 125, 100, 70, 95, 60, dan seterusnya, maka pada saat membuat pohon keputusan, kita jadikan diskritisasi untuk merubah atribut menjadi kategorikal. Jadi untuk pendapatan kita kategorikan menjadi 2, yaitu lebih kecil sama dengan 80 dan lebih besar 80. Nah, dari kriteria ini dimasukkan ke dalam himpunan yang tadi, yaitu himpunan 3, 8, 10. Didapatlah 2 himpunan, yaitu pendapatan yang lebih kecil sama dengan 80, ini ada di record ketiga. Kemudian yang pendapatannya lebih besar sama dengan 80, ini adanya di record 8 sama 10. Oke, berarti dari tadi ini status, di sini untuk single ada 3, 8, 10, terus kita buat lagi decision tree-nya. Di sini harusnya ada nomor 3 yang kurang dari 80, kemudian di sini ada lebih besar 80, ada 8 dan 10. Nah, di sini harusnya kita melakukan pengecekan lagi untuk poin untuk record ketiga. Hasilnya adalah ini untuk record ketiga, statusnya atau labelnya no, maka di sini hanya ada satu nilai label, maka di sini langsung ditutup no. Nah, sekarang kita mengecekkan lagi di sini untuk record 8 dan 10. Apakah hanya ada satu label kelas yes atau no, atau masih ada 2 kelas, satu yes dan satu no. Kita lihat di sini untuk 8 dan 10. Untuk record ke-8, di sini label kelasnya itu yes. Untuk record ke-10 yaitu yes. Nah, berarti 8 dan 10 ini tidak perlu dilakukan splitting lagi karena sudah nilainya sudah satu kelas yaitu yes. Maka di sini pohon decision tree-nya di sini ditutup dengan yes. Nah, dari data training tadi atau table tadi atau yang berisi record-record tadi, ini menghasilkan decision tree. Nah, decision tree dengan algoritma Han ini hasilnya seperti ini. Ya. Jadi bisa jadi aja pohon keputusan itu lebih panjang lagi. Jadi tergantung dari datanya. Hasilnya jadi seperti ini. Yang hanya ada satu label kelas langsung ditutup atau dibuat simpul dengan hasilnya no atau yes. Jika masih ada di himpunannya masih ada bernilai 2 untuk label kelasnya, maka dilakukan splitting lagi atau pengecekan lagi. Nah, seperti ini penjelasan dari algoritma Han. Semoga bermanfaat materi ini. Terima kasih.